Nah, ketika masa COVID itu diharapkan kemandirian belajar. Akibatnya apa? Ketika tidak bisa kemandirian belajar dilakukan, akibatnya mahasiswa dan guru semuanya panik. Semuanya panik. Nah, ini menandakan bahwa sekolah kita belum menanamkan kemandirian dan belajar. Belum menanamkan kecerdasan. Coba kalau kecerdasan itu dari awal, dari TK, dari SD, dari SMP, ditanamkan kecerdasan, nah alangkah indahnya ketika masa COVID dia bisa belajar sendiri. Dia bisa mencari sendiri. Dia bisa berusaha sendiri. Jadi lebih kepada kemandirian belajar. Tidak seperti kita sebelum-sebelum ini. Kemandirian ini yang tidak tertanam. Nah, saya mendengar, saya dapat informasi kalau Finlandia itu begitu Bapak dan Ibu. Mereka lebih menanamkan kecerdasan, mereka lebih menggerakkan belajar mandiri oleh mahasiswa, oleh dosen-dosennya, oleh guru-gurunya. Nah, kita Pak dan Ibu coba lihat sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang itu belajar dengan daring seperti ini, itu mahasiswanya pasti senang. Kenapa? Karena ya apalagi kalau saya ini kan berbeda pendapat juga nih. Ada dosen seperti saya nih, kamera renew off, harus aktif. Nah, itu ada juga dosen tidak, Pak ngapain kita tuntut betul dia kamera harus hidup? Terserah dialah mengajar, belajar gitu kan. Nanti kita kan setiap beberapa waktu kita tagih dia, beberapa waktu kita tagih dia. Nah, sehingga dia terpaksa mendengarkan gitu. Ada yang begitu. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak bisa nggak ngajar kalau nggak lihat muka wajah mahasiswa itu gitu. Itu kelemahan saya gitu. Kalau nggak lihat saya gimana ekspresi wajah mahasiswa itu nggak bisa saya gitu. Kalau dia ngantuk-ngantuk, ngapain saya ngajar sama orang yang sedang ngantuk-ngantuk? Nggak mungkin kan? Nah, makanya jadi itu kelemahan saya lah gitu. Kalau nggak bisa melihat ekspresi wajah saya, atau juga sebaliknya, mahasiswa kalau tidak bisa melihat ekspresi cara saya mengajar, rasanya enggak anu saya enggak ada semacam kepuasan gitu. Tapi kalau dia melihat ekspresi wajah saya mengajar, kalau kita bersemangat, dia akan bersemangat juga. Tapi kalau kita asik dengan PPT saja kita membacakan PPT, menjalankan PPT, ya dia enggak juga bersemangat gitu. Nah, ini kan masing-masing. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu, pengalaman menunjukkan dengan mengajar, dengan melihat ekspresi mahasiswa mengajar, dengan memperlihatkan ekspresi guru atau dosen, itu interaktifnya pasti akan lebih hidup. Dan kita tahu mana mahasiswa yang tidak fokus, yang tidak punya perhatian, kita akan tahu. Jadi itu penjelasan saya. Itu penjelasan saya. Jadi kita juga bingung. Kita juga bingung Pak dan Ibu. Saya pernah di BSNP, saya juga anggota tetap standar Badan Nasional Pendidikan. Kita juga bingung Pak Ibu. Kalau kita tanamkan seperti di Finlandia itu, atau kita laksanakan pembelajaran seperti di situ. Sementara Pak dan Ibu, ujian kita menggunakan behavioris. Kalau behavioris itu ujiannya kan penguasaan materi. Ya kan? Nah, mana mahasiswa kita kalau dengan sistem konstruktif tadi, dengan sistem humanis tadi, mana artinya yang dituntut itu kan kecerdasan. Sementara soal kita soal masih terkait dengan penguasaan materi. Ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah A. Medan, B. Padang, C. Jakarta. Nah, kalau tidak menghafal anak-anak mana bisa dia itu? Tidak mungkin kan? Kalau tidak menghafal dia, kalau tidak beveris dia. Tapi coba kalau soalnya tidak seperti itu. Nah, coba kalau soalnya tidak seperti itu. Misalnya, contohnya kalau di anu tadi itu, kenapa Padang dijadikan tempat ibu kotanya provinsi Sumatera Barat? Nah, itu banyak itu argumennya itu. Karena Padang terletak di pinggir pantai, karena pada masa dulu orang-orang itu berkeliarannya di laut, sehingga ketika dia beristirahat dia di pinggir pantai. Oke, benar kan logikanya?
Ada yang mengatakan karena Padang itu adalah merupakan kota transit. Dia berada pada titik tengah dari beberapa kota lain di Sumatera Barat. Benar juga. Nah, karena Padang itu adalah mudahnya penjajahan waktu itu, sehingga dia karena penjajahan itu baru dia masuk ke suatu daerah, dia pantai dulu yang dia rebut gitu. Benar juga. Tidak ada yang salah kan? Kenapa? Di situ diminta kecerdasan. Di situ diminta logika, bukan menghafal. Tapi kalau apa ibu kota Provinsi Sumatera Barat, ya sudah, terpaksa lah kita menghafal malam-malam kan, diapalah ini rumus ini, diapalah ini semua gitu. Nah ini yang menjadi kendala kita, ini yang masalah kita gitu. Kalau sekarang itu nama soalnya apa? Hot ya, high order thinking ya, berpikir tingkat tinggi. Tapi tidak tahu juga saya apakah memang teman-teman buat soal juga seperti itu, saya nggak tahu itu juga. Baik, nah sekarang waktu masih ada sisa, kita masuk kepada topik berikutnya. Ada pertanyaan lagi silakan. Sambil silakan Pak Ibu. Silakan. Izin Prof, saya boleh silakan. sedikit. Silakan. Prof, terkait dengan negara Finlandia tadi, dari kualitas pendidikan, mungkin yang perlu kita ketahui juga bahwa Finlandia itu secara statistik, Finlandia adalah negara yang paling bahagia di dunia. Nah, kemudian saya sedikit, mungkin ini sedikit pernyataan dari saya, mungkin kawan-kawan bisa menyanggah atau mengkoreksi. Kita sebut saja misalnya untuk daerah Pulau Jawa misalnya. Saat ini kan kita lihat bahwa peserta didik dari kecil hingga dewasa itu, sebenarnya misalnya dari SD hingga universitas itu sedikit sekali ruang dan waktu bahwa ada interaksi antara anak-anak baik dari tingkat TK hingga universitas itu berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi apakah itu yang pertama? Yang kedua itu kembali kepada pernyataan dari Prof tadi bahwa orientasi kita saat ini adalah lebih kepada nilai. Jadi setiap peserta didik kita itu berlomba-lomba bagaimana caranya dia untuk mendapatkan nilai. Jadi orientasi kita adalah nilai. Jadi yang kemudian membuat output kita itu semuanya hanya terbatas pada nilai yang ada di kertas itu, yang di dalam ijazah itu tentunya. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada korelasi antara orientasi daripada pendidikan kita dengan banyaknya problem yang mungkin saat ini kita ketahui bahwa generasi kita mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan bahwa kurang kreatif. Ya. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, tadi terkait dengan kebahagiaan tadi, memang Finlandia termasuk dan kita nomor sekian dari bawah lah gitu ya, level kebahagiaan kita. Dan itu banyak faktor gitu ya. Salah satu faktornya kalau dilihat dari historisnya, kita itu kan negara kerajaan. Kalau kerajaan itu kan istilahnya ada sumber, kita tuh subordinasi dari orang yang punya kuasa gitu. Sehingga kita tidak leluasa, membuat kita tidak bahagia juga gitu. Banyak hal yang penyebabnya kenapa itu tingkat kebahagiaan orang Indonesia itu rendah gitu. Tambah lagi beberapa kebijakan yang memang stres terus kita. Ini apalagi, ini apalagi gitu kan. Sehingga stres kita kan. Nah, hal ini kan membuat kita juga tidak bahagia. Apalagi dari segi keamanan misalnya. Nah, kemudian dilihat dari segi itu dari segi historis.
Nah, nilai, jadi itu tadi Pak Ibu, makanya saya mendengar di Finlandia itu enggak ada ujian gitu Pak. Enggak ada ujian mereka gitu. Ya untuk level-level bawah lah gitu ya. Karena di situ tuh ujian itu justru kalau sebenarnya bagi kita juga ujian itu menghantui gitu. Bagi kita juga menghantui ujian itu. Tapi ya kita masih menganut sistem Biaveris tadi. Tapi kalau kita menganut sistem konstruktif atau misalnya juga humanis tadi kan lebih anu. Makanya kalau itu yang kita tanamkan dari awal itu mungkin kebahagiaan tadi akan tercapai. Kemudian kecerdasan tadi akan tercapai. Tapi ada juga pada Ibu, nah ini juga masalahnya. Ada itu pimpinan itu ya dulu menteri lah gitu yang menyampaikan orang Indonesia itu kalau tidak dipaksa dia nggak jalan gitu. Nah itu pula dia harus dipaksa. Gimana lagi? Jadi itu tidak tahu saya itu mungkin karakter kita itu. Jadi makanya Pak Ibu, nah sekarang tuh memaksa itu Pak Ibu bukan dengan memaksa sekarang itu bukan dengan apa ya? Dengan sanksi hukuman gitu ya. Itu bukan itu yang sekarang. Sekarang itu kalau pemerintah itu Pak Ibu coba Pak Ibu cermati terutama pendidikan gitu ya atau di yang lain. Memaksa itu sekarang caranya dengan memaksa itu membuat peraturan, tapi peraturan itu lebih dominan ke persoalan uang. Nah, contoh Pak Ibu ya, yang kita rasakan coba lah sekarang itu. Dulu orang satu keluarga itu punya mobil, punya kendaraan itu bisa 5, 7, kemudian 10 gitu ya, dengan bangganya orang-orang kaya itu. Dan juga orang mungkin juga tidak kaya tapi orang miskin hampir di rumah itu setiap orang itu ada sepeda motor. Nah, sebelum ini kan seperti itu Pak dan Ibu. Nah, sehingga pemerintah itu mikir nih gimana ini? Kok tingkat konsumtifnya tinggi gitu kan? Nah, kalau dilarang orang membeli mobil atau membeli motor setiap rumah itu setiap orang itu pasti orang ngamuk Pak. Pasti orang marah. Kok dilarang kan uang saya katanya. Tapi apa cara pemerintah sekarang untuk secara halus melarang itu? Dibuatnya pajak progresif, Pak. Wah, itu kalau pajak progresif kan, sekarang dulu pajak progresif itu 1 KTP. Sekarang pajak progresif itu 1 KK gitu kan. Akhirnya orang mikir-mikir, ini kok pajak saya kok sebesar ini? Ini pajaknya kok sebesar ini? Nah, baru terasa dengan pajak progresif. Jadi ada kecenderungan memaksa orang Indonesia itu dengan duit tadi gitu. Bukan dengan melarang, bukan dengan menyuruh gitu. Di pendidikan juga begitu, Pak. Di pendidikan, misalnya di pendidikan sekolah kita. Itu guru itu baru, kalau ingin dia sejahtera, sertifikasi guru. Nah, kalau dapat sertifikasi guru, dapat sekian kali tunjangan dia. Tapi kalau tidak, ya tidak akan dapat. Nah, akhirnya berlomba-lomba kan. Berlomba-lomba gitu. Nah, itu trennya sekarang. Tren kebijakan saya lihat seperti itu. Kemudian tren kecenderungan dia melihat situasi orang Indonesia, kesukaannya gitu. Nah, untuk itu menurut saya inilah bagaimana ini kita sebagai anu lah ya, sebagai akademisi ya Pak Ibu. Dulu kebijakan itu lebih kepada, kalau kebijakan pendidikan itu lebih kepada taruhlah pendidikan tinggi, Biaveris tadi, bagaimana mahasiswa itu menguasai, bagaimana murid itu menguasai materi. Nah, sekarang saya lihat lebih kepada penguasaan karakter. Di Merdeka Belajar itu kan lebih tekankan pada karakternya. Nah, apakah ini akan efektif juga nanti belum tahu juga. Jangan-jangan nanti karakter terbentuk tapi penguasaan materinya logikanya enggak jalan-jalan gitu kan. Akan kacau juga nanti. Logikanya enggak jalan tapi karakternya bagus. Dia sopan, dia menghargai, dia toleransi, bagus misalnya ini misalnya. Tapi enggak bisa menguasai teknologi. Akan bermasalah juga. Enggak menguasai dia teknologi. Apalagi kalau kecenderungan sekarang dengan Merdeka Belajar itu kan kecenderungan kan mahasiswa itu dipatok untuk harus bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, pengangguran. Nah, terus kapan padahal kita mendidik juga kecerdasannya. Kalau kita mendidik kecerdasan kan tidak bisa langsung bekerja dia. Tidak bisa langsung bekerja. Nah, itu jadi di dunia pendidikan tuh Pak Ibu, aliran-aliran pemikiran pendidikan itu banyak beragamnya.
Jadi tidak semudah kita memperbaiki, jadi pendidikan itu tidak semudah memperbaiki ya mesin mobil lah, kita tidak semudah itu gitu.